Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Ini seperti biasa, ini malam hari ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meningkatkan berat badan atau bobot dari domba-domba kita ya teman-teman. Yuk, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan sekarang kita lanjutkan ke video selanjutnya. Baik teman-teman, ini dia domba-domba kita sedang makan ya. Ini malam hari makan yang terakhir. Alhamdulillah lahap juga makannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya domba kita itu tumbuh pesat teman-teman. Jadi di sini kalaupun makannya lahap itu tidak menjamin untuk masalah pertumbuhan bobotnya ya teman-teman. Jadi ada juga kasusnya domba yang makannya lahap tapi pertumbuhannya itu lambat, ada bahkan tidak bertumbuh juga ada teman-teman. Nah itu kenapa? Nah karena itu kesehatan dombanya itu terganggu ya teman-teman. Biasanya itu karena cacingan. Nah di sini cara-caranya kita akan kupas ya menurut pengalaman pribadi yang saya alami selama ini ya teman-teman. Jadi bukan hanya di pakan, bukan hanya di kualitas pakan kita memberikan domba supaya bobotnya cepat meningkat ya teman-teman. Itu pakan nomor sekian ya. Yang pertama itu adalah kita harus check in kesehatan dari domba kita ya. Kenapa? Karena walaupun saya menemukan kasus makannya wah luar biasa lahap, sangat sekali lahap, rakus banget, tapi pertumbuhannya itu tetap ya teman-teman. Ada tapi sangat minim sekali pertumbuhannya. Dan setelah kita telusuri, kita lihat-lihat dombanya, lalu itu kita periksakan ke dokter hewan, ternyata dombanya itu kena cacingan dan harus kita obati cacingannya supaya sehat kembali ya teman-teman. Kalau sudah sehat itu pasti makanannya berubah menjadi bobot daging teman-teman. Akan tetapi kualitas pakan, jika dombanya sehat, kualitas pakan ini yang bermain teman-teman. Kalau hijau-hijauan seperti ini, menurut informasi yang saya dapatkan itu untuk pembentukan bobot dagingnya itu sekitar 30% dan yang 70%-nya itu menjadi kotoran ya teman-teman. Tetapi kita kan sudah belajar ya sebelum di video ini diupload, kita sudah belajar tentang apa itu pakan fermentasi. Nah, iya teman-teman. Jadi si hijau-hijauan ini bisa jadi berkualitas ataupun tingkat kualitas pakannya meningkat. Jadi super lengkap ya teman-teman. Ada karbohidratnya, ada mineralnya, dan ada yang lain sebagainya yang dibutuhkan untuk domba di pakan fermentasi itu. Nah, terlepas dari dua hal tersebut, kesehatan dan makanannya, nah kita juga mungkin untuk yang pemula, kadang-kadang kita melupakan untuk di minumannya teman-teman. Nah, minumannya di sini, adapun kita misalkan kasih minum, tapi minumnya itu kita kasih hanya sekedar air putih atau air jernih saja ya. Jadi nggak pakai campuran-campuran. Memang bagus itu nggak apa-apa, mengurangi dahaga si hewannya ataupun membantu pencernaan si hewannya juga. Tapi di samping itu seharusnya kita menambahkan bumbu-bumbu atau racikan. Itu bukan bukan kimia juga sih, masih bumbu-bumbu dapur gitu. Misalkan seperti pakai garam, biasa yang saya lakukan itu pakai dedak padi ya teman-teman. Nah itu dimakannya, itu salah satu juga merangsang pertumbuhan untuk domba kita ya teman-teman. Terus kita sudah 3 nih kita dapatkan yang harus kita perhatikan untuk domba kita ini supaya cepat tumbuh ya. Jadi yang pertama kesehatan, yang kedua masalah pakanan, yang ketiga di minumannya,
Terus yang keempat teman-teman masih dalam perawatan ya. Di sini perawatan dibagi saya menjadi dua teman-teman. Satu perawatan dombanya itu sendiri, dan yang kedua perawatan kandangnya atau kebersihan kandangnya teman-teman. Nah, untuk perawatan itu sendiri ya kita sudah tadi singgung mengenai kesehatannya ya. Itu masuk dalam perawatan. Nah, perawatan di sini kita harus rutin atau berkala memberikan suplemen. Suplemen itu misalkan untuk mencegah cacing ataupun menambahkan nafsu makan ya. Itu harus dilakukan teman-teman. Paling lambat itu 3 bulan sekali lah. Tapi kita rutinkan 1 bulan sekali saja teman-teman. Nah, untuk perawatan misalkan pemberian suplemen itu ataupun pemberian obat supaya ini terjaga kesehatannya teman-teman, itu tidak perlu yang mahal-mahal, yang murah saja. Misalkan seperti yang sudah diupload sama saya itu mencegah dan mengobati cacingan itu pakai daun pepaya ya teman-teman. Ada juga pakai obat cacing yang biasa digunakan oleh manusia, bisa. Itu harganya terjangkau sekali ya, sangat ekonomis. Terus masih masalah di dalam perawatan dombanya. Nah, itu kan kita sebut internalnya, yaitu kesehatan dalam tubuhnya. Terus kita perhatikan juga yang di luar tubuhnya, yaitu dari mulai mandinya teman-teman. Bulunya harus dicukur, jangan terlalu silakan panjang, tapi harus bagus tuh panjang juga, jangan seperti yang ini nih. Saya kasih contoh yang ini nih. Ini sudah lama kita nggak cukur nih, jadi ngegimbal teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Harus rapih kebersihannya. Untuk masalah mandinya, kita di sini nggak terlalu fokus ke mandi ya emang. Jadi nggak ada rutin sebulan sekali atau berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Jadi misalkan udah domba kelihatan kotor, kita mandikan. Atau ketika domba udah mulai panjang rambut ya, bulunya mulai kita cukur gitu teman-teman. Asalkan jangan sampai ngegimbal, karena di situ antara bulu panjang dan panjangnya itu gimbal ya kurang bagus, sama dekil itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dombanya ya teman-teman. Beda lah antara domba yang bersih gitu, rapih si bulunya, sama domba yang gimbal sama kotor. Beda, sangat beda sekali di dalam pertumbuhannya ya teman-teman. Nah, jangan sampai udah mah cacingan, bulunya gimbal, dekil pula. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di masalah kesehatannya atau perawatannya mungkin segitu saja. Terus kita berlanjut ke masalah kebersihan kandang. Nah, di sini kebersihan kandang juga ada yang kelewat ya teman-teman. Kita alat dulu untuk yang di kebersihan kandang. Ini ada satu lagi, yaitu domba nih. Kalau skala kecil terus kandangnya sempit, kadang-kadang harus domba itu mengalami stres ya. Harus, kalau bahasa di sininya harus diangon teman-teman, harus dilepas ke alam liar. Jadi domba mendapatkan refreshing lah supaya tidak stres teman-teman. Bisa seperti itu. Ataupun jika skalanya sudah besar, dombanya banyak, mungkin kandangnya sudah modern pula, itu bisa insya Allah kalau tidak dilepas ke alam atau tidak diangon juga tidak masalah teman-teman. Tapi kalau kita masih skalanya kecil nih, yang saya cuma 8 ekor, saya biasa kalau cuacanya mendukung kita keluarkan nih, menghilangkan dari stres gitu. Ya, itu untuk masalah di perawatan dombanya ya teman-teman. Terus kita masalah di kandangnya. Nah, untuk kandang kita bukan berbicara masalah mahal atau murahnya kandang teman-teman. Tapi kita di sini kebersihan kandangnya. Walaupun segimana
modal yang sudah dihabiskan, kandangnya itu bagus luar biasa modern, tapi masih kalau terkendala dalam kebersihan itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dombanya teman-teman. Walaupun kandang sederhana tapi bersih, tapi nyaman buat domba, membuat domba tidak stres, insya Allah di situ domba pun akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ya. Jadi seperti manusia aja gitu, kalau dia nyaman di tempat itu insya Allah makannya itu jadi bobot daging, enggak menjadi pikiran itu kalau manusia ya. Enggak juga menjadi kotoran ya teman-teman gitu. Nah untuk pembersihan kandangnya, nah untuk masalah kandang silakan itu teman-teman bisa menyesuaikan saja seperti keadaan untuk di dombanya, misalkan bulunya panjang. Nah di situ yang kotor juga bisa terpengaruh oleh kandang yang kotor, jadi kotor juga ke dombanya teman-teman. Jadi bersihkan dulu kandangnya, pasti ke dombanya juga bersih teman-teman gitu ya. Nah gitu mungkin kalau menurut pengalaman saya yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan domba ya teman-teman. Meskipun kita menggunakan pakan yang luar biasa, tapi misalkan tadi perawatan kandangnya atau perawatan dombanya itu yang kurang baik, di situ pasti akan terhambat di dalam pertumbuhan domba ya teman-teman. Jadi semuanya harus seimbang ya teman-teman. Jangan ada yang dilewatkan, jangan, walaupun hal-hal kecil itu ya teman-teman. Kita fokus di pakan, kita tidak fokus di kesehatan. Kita fokus di kandang, kita tidak fokus di pakan. Semuanya itu harus balance teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di video kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bantuan teman-teman, referensi teman-teman untuk mencapai peternakan yang berkembang dan bagus. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk teman-teman yang ingin memberikan masukannya, mau sharing itu apa halnya dalam bentuk untuk membangun kita semua dalam peternakan supaya lebih maju lagi, silakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih lagi ya. Dan juga jangan lupa subscribe, nantikan di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.